Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kecerdasan buatan dari video yang pernah saya tonton. Oke, jadi pertama-tama kita perlu mengenali apa itu kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan seperti namanya merupakan sistem yang digunakan untuk berpikir seperti layaknya manusia. Hmm, Pada pengembangannya, pertama-tama pada tahun 1978, kecerdasan buatan hanya dapat berpikir secara humanis. Lalu berpikir secara seperti layaknya manusia. Kemudian pada tahun 1990, kecerdasan buatan dapat berperilaku seperti layaknya manusia. Kemudian 2 tahun setelahnya, eh, kecerdasan buatan bisa berpikir secara rasional dan pada tahun 1998 atau 2 tahun sebelum milenium baru, kecerdasan buatan sudah dikembangkan untuk bertindak secara rasional. Jadi apapun bisa memakai secara efisien. Kemudian teknik-teknik dasar dalam kecerdasan buatan antara lain learning, searching, reasoning, dan juga planning. Learning ini merupakan teknik untuk mengajari pola data ke komputer untuk memperoleh informasi. Sedangkan untuk searching ini merupakan upaya menemukan jawaban melalui jalan-jalan yang sistematis. Lalu yang ketiga dari reasoning, yaitu teknik dalam kecerdasan buatan di mana digunakan untuk menghasilkan suatu kesimpulan dari fakta atau data yang diberikan. Kemudian untuk yang planning merupakan teknik dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk memecahkan eh, masalah-masalah kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Artinya apabila masalahnya tersebut terlalu kompleks untuk dipecahkan, diselesaikan, maka masalah tersebut akan dipecah terlebih dahulu satu persatu, baru nanti akan digabungkan atau akan ketemu hasilnya pada saat dipecah-pecah tersebut. Oke, untuk learning itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Supervised ini adalah belajar yang tidak diawasi ya. Jadi dia belajar sesuai dengan apa yang kita kasih. Lalu unsupervised ini kebalikannya dari supervised, yaitu belajar yang tidak perlu diawasi. Jadi dia belajar secara otodidak. Oke, lanjut. Kemudian ada teknik searching. Teknik searching juga dibagi menjadi 3, yaitu blind search, heuristic search, dan probabilistic search. Sebelumnya, sebelum mencari teknik solusi dalam teknik searching, kita perlu mengetahui ruang keadaan yang terdiri dari keadaan awal atau initial state, keadaan akhir atau goal state, dan usaha yang dilakukan atau operator. Lalu yang ketiga ada teknik reasoning itu. Teknik reasoning itu ada terbagi lagi menjadi 4 macam, yaitu rule based, case based, fuzzy, dan uncertainty. Kemudian untuk yang planning dibagi menjadi 2 macam, yaitu goal stack planning dan constraint planning. Nah, kemudian untuk membuat AI sendiri, yang pertama-tama adalah kita analisa dulu sebuah masalahnya. Jadi misalkan ada sebuah masalah kemacetan atau ya kemacetan lah. Nah, jadi kita analisa dulu apa penyebab masalah kemacetan tersebut. Misalnya, apakah ada pedagang kaki lima yang dagang di pinggir jalan maupun banyaknya mobil yang parkir di pinggir jalan. Oke.
Kemudian adalah mencari jenis dari AI tersebut. Nah, mencari jenis dari AI tersebut, kira-kira teknologi kecerdasan buatan apa yang harus diaplikasikan dalam pemecahan masalah seperti kemacetan tadi. Apakah akan menggunakan apa computer vision dalam memakai teknologi computer vision maupun tekniknya itu kemungkinan learning ya, dikarenakan dia akan dikasih informasi berupa plat nomor tersebut. Nah, computer vision itu nanti ceritanya akan digunakan untuk memfoto atau melacak ke plat nomor yang parkirnya sembarangan. Jadi tilangnya akan dikenakan pada saat pembayaran pajak atau dikasih surat. Nah, itulah. Dan cari dan pelajari arsitektur serta algoritmanya. Nah, hal ini merupakan hal yang penting. Soalnya kalau tidak dipelajari arsitekturnya, maka eh, program yang akan dihasilkan nantinya malah akan menjadi ya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan pada awalnya. Kemudian membuat program dengan data yang didapatkan. Nah, ini jadi dari foto-foto plat nomor tadi, kita kemudian akan membuat program yang dapat mengenali eh, plat nomornya itu berapa. Kemudian kemudian testing. Testing ini sangat penting karena kan apabila ada suatu bug atau kesalahan pada kode program atau yang lainnya, maka akan ketemu pada testing ini. Kemudian tanamkan ke hardware. Ya, seperti kita tahu, kamera tilang tersebut akan teknologi kecerdasan buatan tersebut kemungkinan akan dipasang di kamera yang dipasang di tiang-tiang maupun eh, jembatan penyeberangan yang ada. Oke, kemudian kita akan membahas lebih lanjut mengenai teknik searching. Teknik searching tadi sudah dijelaskan merupakan sebuah teknik untuk menemukan solusi atau tujuan yang sistematis. Sebelum mengetahui mencari solusi dengan menggunakan teknik searching, kita perlu tiga apa ya keadaan untuk mencari solusi tersebut. Yang pertama itu adalah initial state-nya terlebih dahulu, kemudian goal state, yang ketiga operator. Oke, di sini bisa kita contohkan ada teknik searching di mana operator ini ada isi penuh ember A, isi penuh ember B, pindahkan air dari A ke B sampai B penuh, lalu yang keempat pindahkan air dari A ke B sampai A kosong, kemudian pindahkan air dari B ke A sampai A penuh, dan yang terakhir ada pindahkan air dari B ke A sampai B kosong. Nah, goal state-nya ini kan lanjut saja ke blind search. Blind search itu merupakan teknik pencarian deterministik tanpa informasi yang mengarahkan pada suatu tujuan. Oke, blind search sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu breadth first search, menggunakan teknik first in first out, kemudian DFS atau depth first search, atau teknik mendalam atau secara mendalam dengan teknik last in first out,
Lalu yang ketiga ada Uniform Cost Search atau UCS. Oke, di sini kita contohnya ada BFS. Misalnya initial state-nya adalah 0, embernya 0, 0 liter air. Lalu goal state-nya adalah ember A dalam 4 liter air dan ember B 2 liter air. Oke, pertama-tama sini ada operator 1, kita isi dengan ember A dengan 4 liter. Lalu selanjutnya kita akan pindahkan air dari ember A dari ke B sampai B penuh. Yang jadinya menjadi ember A tadi jadinya 1 liter dan ember B ini jadinya 3 liter. Lalu pindahkan buang semua air dari B dari ember B, maka sisanya hanya 1 liter pada ember A. Lalu pindahkan lagi ember A ke lalu pindahkan air dari ember A ke ember B yang airnya akan temu airnya jadi 0 liter dan 1 liter untuk B ember B. Kan tetapi itu belum mencapai goal state-nya. Untuk mencapai goal state-nya, yang pertama-tama dilakukan adalah isi penuh pada ember B sebanyak 3 liter, lalu pindahkan ember air di ember B yang 3 liter tadi ke ember A, lalu isi lagi ember B sebanyak 3 liter. Jadi airnya itu sama 3 liter 3 liter, dan yang terakhir pindahkan ember dari ember B ke ember A sampai A-nya penuh sehingga ketemulah goal state-nya yaitu 4 liter di ember A dan 2 liter di ember B. Oke, itu ya. Jadi untuk BFS ini dia menyamping dan juga siapa yang masuk duluan maka yang pertama juga keluarnya. Oke, lanjut. Dan ini ada DFS. Jadi inisial state-nya ya seperti ini, sama embernya keduanya dari 0 liter dan goal state-nya dari jadi 4 liter di ember A dan 2 liter di ember B. Oke, pertama-tama kita isi dulu ember A sebanyak 4 liter, lalu isi penuh ember B sebanyak 3 liter, lalu isi lagi, buang ember B, ember air di ember A semuanya. Jadinya tinggal 3 liter air di ember B, lalu pindahkan 3 liter air di ember B ke ember A, lalu kita isi lagi ember B dengan 3 liter air sampai penuh, lalu pindahkan air dari ember B ke ember A hingga ember A penuh, yang airnya akan mencapai goal state-nya tersebut. Oke, lalu untuk UCS atau Uniform Cost Search, Uniform Cost Search ini diambilnya berdasarkan nilai cost yang paling kecil. Cost ini di barat katanya sepertinya jalan pun proses yang
Nah, bisa kita lihat goal state-nya adalah F. Pertama-tama kita ke B. Kenapa B? Dikarenakan B ini cost-nya lebih kecil daripada 15 dan 20. Lalu dari B ini terdapat cost 22 dan 24. Kan tetapi karena cost-nya lebih besar 24, maka kita akan ke E. Nah, nah, bila sudah ke E, kita akan ke F 32. Oke, meskipun UCS ini apa jalan ke F-nya itu lebih sedikit ya ke F, misalnya hmm, A ke F sebelah kanan ini yang cosnya 20 ini kan sebenarnya lebih pendek ya. Cuma untuk UCS nih, karena yang dia pertimbangkan adalah cost yang lebih kecil yang didahulukan, maka ya menuju goal state meskipun lebih panjang, tetapi jika costnya dikit, maka itulah yang dipilih untuk UCS. Misalnya, nah, 20 ini kan lebih besar dari 9 kan. Oke, oke baiklah itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.